Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sore, Bu. wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Oke, sebelum mulai kita on cam dulu yuk. Buat yang belum on cam, ayo on cam. Elvani, kemana Elvani? Ada Bu, ada. Oke, on cam ya. Oke, nah gimana nih anak-anak kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Kanyakasa Sabita. Di sini Ibu sebagai guru untuk mata pelajaran Teknopreneur. Nah, sebelum memulai mata pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Restu, Bu. Bu. Oke. Restu lanjut untuk mimpin doanya. Baik, teman-teman. Jadi kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Oke. Nah, walaupun hari ini suasananya bikin tunduh, kita harus tetap semangat ya. Nah, di sini ada yang tahu gak sekarang belajar apa? Oke, bagus sekali Miliani. Sekarang kita belajar mengenai Teknopreneur. Ibu share screen ya. Share screen-nya udah ada? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, di sini ada yang tahu gak Teknopreneur itu apa? Atau Usaha bukan, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Bisnis orang yang buka usaha, Bu. Oke, benar banget. Ada lagi? Oke, kita lanjut aja ya. Teknopreneur itu berasal dari kata tekno. Tekno itu artinya teknologi. Dan entrepreneur yang artinya kewirausahaan. Yang bisa dikatakan sebagai suatu usaha yang memanfaatkan kemajuan dalam mengembangkan suatu usaha yang bergerak di bidang teknologi. Nah, di sini ada yang tahu gak entrepreneur itu apa? Orang yang membuat usaha, Bu. Oke, benar sekali Resto. Seseorang yang membuat usaha gitu. Walaupun rugi atau untungnya itu dia tetap menanggung resikonya. Nah, kita lanjut ya. Sikap teknopreneur itu seperti apa aja sih gitu kan? Nah, yang pertama itu mampu berpikir kreatif dan inovatif, terus tekun, teliti, dan produktif, lalu juga mampu berkarya dengan landasan etika bisnis yang sehat gitu. Jadi nggak ada kecurangan dalam berbisnis. Nah, terus juga mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian, yang artinya itu dia itu membuat karya yang orisinil. Orisinil itu yang dilakukan sama dia sendiri, jadi dia nggak ngejiplak gitu. Nah, juga mampu mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Seperti yang tadi dibilang, teknopreneur menanggung resiko mau untung atau rugi gitu. Nah, kita lanjut. Seorang teknopreneur itu profilnya seperti apa gitu. Nah, mereka itu memiliki profil, ciri, dan watak. Itu seperti percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, juga berani gitu mengambil resiko. Dan juga mereka memiliki kepemimpinan. Nah, dan juga mereka berkarya secara orisinalitas. Yang seperti tadi Ibu bilang, original. Yang mempunyai karya sendiri. Nah, terus juga berorientasi ke masa depan. Mereka tuh bakal memikirkan gitu, ke depannya itu bagaimana, seperti untung ruginya produk yang mereka hasilkan itu kayak gimana gitu. Nah, kita lanjut. Peluang usaha desain komunikasi visual. Di sini ada yang tahu nggak peluang usahanya apa aja? Ilustrator, Bu.
komikus, Bu. Oke. UI UX. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, benar sekali Alfani. Nah, tujuan penggunaan desain komunikasi visual itu adalah karya desain komunikasi visual yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Misalnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Mungkin ya, misalnya kayak jasa gitu kan, kita menawarkan jasa desain, terus jasa membuat konten, video promosi, terus hal lainnya kayak fotografi, itu bisa banget. Nah, oke, lanjut. Di peluang usaha desain komunikasi visual itu, Ibu masukkan 10. Di sini yang pertama itu ada ilustrator. Siapa nih yang mau jadi ilustrator? Oh, Elvani. Wah, bagus sekali. Mungkin memiliki daya semangat yang tinggi. Elvani mana nih Elvani? Ya, Bu. Elvani mau jadi ilustrator? Mau, Bu. Oke. Nah, jadi Elvani udah tahu belum ilustrator itu ngapain aja? Gambar, bukan, Bu. Ya, benar sekali. Nah, ilustrator ini menyediakan jasa pembuatan gambar ilustrasi yang diaplikasikan pada media, seperti media periklanan, media promosi, dan media lainnya. Nah, terus kita lanjut nih, ada komikus. Komikus itu membuat sebuah cerita komik dengan cerita yang lebih kompleks. Nah, kita lanjut, di sini ada desainer grafis. Desainer grafis ini seseorang yang membuat atau merancang sebuah desain logo atau kemasan dan packaging gitu dari suatu produk. Ada juga desainer web. Desainer web ini membuat desain web berupa konten-konten informasi yang akan ditampilkan. Misalnya, kalian mau bikin desain web mengenai juara lomba, di situ akan banyak ada beberapa kayak lomba fotografi, desain, dan lainnya gitu. Nah, terus di sini juga ada animator. Animator ini seseorang yang menciptakan macam gambar yang bergerak saat ditayangkan atau frame, bisa disebut frame ya. Di sini ada juga fotografer, seseorang yang merekam suatu objek gambar pada momen tertentu gitu. Jadi ada momentum kayak orang lagi pesta gitu atau liburan gitu. Nah, di sini juga ada videographer. Ini merekam suatu video momen atau objek gambar dalam produksi suatu iklan atau film. Juga di sini terdapat editor video. Editor video itu seseorang yang memanipulasi video dan mengatur sudut pandang perekaman gambar. Di sini juga ada periklanan. Periklanan itu membuat ide yang kreatif, inovatif dalam pembuatan media promosi. Oke, dilanjut di sini ada UI UX. Di sini ada yang mau jadi UI UX nggak? Elvani, Bu. Elvani, Bu. Oh, Elvani lagi. Elvani merangkap ya. Jadi UX itu membuat produk, proses dan juga survei. Dia membuat gitu. Nah, lalu ada UI. UI ini mendesain interface. Jadi dia mendesain interface yang dikirimkan kayak saran dari UX mengenai surveinya dalam masyarakat gitu. Oke, segitu dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyain, Ibu mau nanya nih. Buat Restu, apa bedanya ilustrator dan komikus? Kalau kata aku, kalau maaf Bu di sini lagi hujan. Jadi Ya. kalau kata aku ilustrator itu dia lebih ke konsepnya tuh menggambar dan membuat suatu gambar. Tapi kalau komikus dia membuat gambar dengan dilengkapi dengan seperti kayak cerita dan ide menarik lainnya Bu. Oke. Oh iya, baik Hikmah. Oke, benar sekali. Oh iya, baik Hikmah, silakan. Lalu Ibu mau nanya nih, menurut pandangan Meliani mengenai teknopreneur, itu apa? Siapa saya? Iya, benar sekali. Bagaimana Meliani? Bentar deh, tiba-tiba keluar. Tadi apa pandangan? Menurut Tadi apa, pandangan Ibu? Meliani mengenai teknopreneur itu apa?
Jadi nggak harus itu kompleks juga nggak apa-apa. Jadi teknopreneur menurut saya itu sebuah usaha yang bergerak di bidang teknologi. Jadi kita bisa jadi kayak UI UX designer mungkin Ibu. Oke, benar sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau tidak ada, oke, Ibu nanya nih, satu lagi. Ibu nggak akan tunjuk deh, ini inisiatif. Peluang usaha DKV menurut kalian itu ada apa aja sih? Seperti yang tadi Ibu jelasin. Oke, bagus Meiliani. Jadi bisa jadi animator, terus bisa jadi komikus, UI UX design. Benar gak Bu? Oke, ada lagi? Nanti dapat nilai tambahan loh. Sama Bu, kayak Mei. Oke, ya udah. Oke, terima kasih ya buat Mei sama Hikmah. Nah, tadi kan udah dijelasin ya dari awal sampai akhir gitu yang pematerian tadi. Ibu mau nanya, kesimpulan dari materi tadi ada yang ingin menjelaskan siapa? Kesimpulannya? Restu Bu, paham banget. Restu, Aku Bu, ini benar nih simpulkan kayaknya. Jadi pematerian tadi. kesimpulannya itu teknopreneur merupakan suatu usaha yang memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi. Lalu usaha tersebut memiliki sikap yaitu profil teknopreneur seperti berpikir kreatif, inovatif, dan juga produktif, percaya diri, dan juga berani mengambil resiko. Lalu ada banyak peluang usahanya, di salah satunya DKV, ilustrator, komikus, desainer grafis, desain web, dan lain-lain. Sekian Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Restu. Beri tepuk tangan buat Restu. Oke. Baik, mungkin Ibu cukupkan kali ya hari ini untuk pematerian sekarang. Nanti akan ada tugas buat kalian di Google Classroom. Tenggat waktunya 4 hari deh. Ya, atau nggak mau ada tugas nih? Gak mau Bu. Oke, ya udah. Kalian boleh membaca kembali mengenai teknopreneur. Sampai jumpa di pertemuan ke depan. Sekarang kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, di penghujung pelajaran Ibu ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah beres. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih.